Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para mahasiswa dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-assessment dan petunjuk pengisian form APL 01, APL 02, dan FRAK 01 untuk kegiatan uji kompetensi pada periode Maret 2022. Nah, acara hari ini akan dipandu ya oleh saya selaku asesor dan manajer administrasi, yaitu Yuniatin. Nah, barangkali ada yang belum kenal, terutama dari mahasiswa manajemen ya. Jadi, hari ini saya mewakili teman-teman asesor yang lain untuk melakukan kegiatan pra-assessment. Nah, apa itu pra-assessment? Kita akan sampaikan setelah slide berikut. Oke. Nah, yang pertama, pra-assessment ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan asesmen atau uji kompetensi dilaksanakan. Nah, kita akan bahas dulu mengapa kita harus melakukan uji kompetensi, kemudian kapan uji kompetensi itu dilakukan, kemudian skema apa saja yang diujikan, kemudian metodenya seperti apa, waktu uji kompetensinya berapa lama, pelaksanaannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan banding juga seperti apa. Nah, yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pentingnya uji kompetensi. Kenapa sih mahasiswa itu harus melakukan uji kompetensi? Nah, kita bahas dulu mengenai pentingnya uji kompetensi. Jadi, uji kompetensi itu, atau disebut juga dengan sertifikasi kompetensi kerja, merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi ini memastikan bahwa tenaga kerja atau pemegang sertifikat tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, ketika Anda sudah memiliki sertifikat uji kompetensi ini, diharapkan Anda itu sudah bisa disebut Anda kompeten dan bisa terjamin dalam melakukan suatu pekerjaan terkait dengan unit uji kompetensi tersebut. Sehingga jika Anda memiliki sertifikat kompeten, diharapkan kalau Anda misalnya belum bekerja, kemudian nanti mencari pekerjaan, diharapkan itu menjadi nilai tambah karena Anda sudah pernah diuji dan sudah bisa membuktikan bahwa Anda mampu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bagaimana kalau sudah kerja? Apabila Anda sudah bekerja, diharapkan ini bisa mungkin menjadi salah satu sarana untuk promosi jabatan dan sebagainya. Karena dulu pernah ya ada mahasiswa juga yang sudah bekerja, setelah melakukan uji kompetensi, dia bisa melampirkan itu sebagai salah satu nilai tambah dalam rangka promosi jabatan, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, jadi itu kenapa harus dilakukan uji kompetensi. Selanjutnya, tingkatan skema uji kompetensi yang ada pada LSP, STIE, AUP. Yang pertama, dari semua jurusan harus melakukan uji kompetensi. Untuk jurusan D3, ya D3 akuntansi perbankan, D3 keuangan perbankan, dan D3 manajemen informatika. Yang wajib itu adalah teknisi akuntansi pratama. Sedangkan untuk S1 akuntansi itu adalah teknisi akuntansi pratama, teknisi akuntansi muda, teknisi akuntansi madya, dan teknisi akuntansi ahli. Jadi ada 4 jenjang yang harus ditempuh. Nah, melakukan uji kompetensi ini kita tidak sembarangan dan kita harus mengacu pada unit atau aturan yang sudah dibuat oleh Badan Penyelenggara atau Badan Sertifikasi Kompetensi Profesi, dalam hal ini disebut dengan BNSP. Untuk skema teknis akuntansi pratama, kita mengacu pada SKKNI atau Standar Nasional Kompetensi Kerja namanya. Itu adalah pada SKKNI nomor 183 tahun 2013. Nah, nanti Anda bisa browsing sendiri seperti apa SKKNI-nya ya, karena itu ada ratusan halaman. Jadi nanti silahkan bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk mahasiswa S1 manajemen itu yang wajib ditempuh itu ada 3 skema, yaitu skema kewirausahaan industri jenjang 3, jenjang 4, dan jenjang 5. Maka di sini
kita harus melakukan uji kompetensi itu berurutan dari atas, tidak bisa lompat skema. Jadi kalau belum pratama tidak boleh mengambil moda, harus urut ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan pada S1 manajemen ini mengacunya itu adalah pada SKKNI nomor 153 tahun 2014. Nah, nanti bisa dilihat, silakan dilihat di situ, merujuk pada SKKNI ini. Nah, seperti itu ujinya, skema uji yang akan diujikan. Nah, kemudian kapan mahasiswa harus melakukan uji kompetensi? Mahasiswa melakukan kegiatan uji kompetensi apabila mahasiswa sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya mata kuliah persyaratan itu sudah diambil. Nah, apa saja mata kuliah syarat itu? Ada beberapa, berbeda antara akuntansi dengan manajemen ya. Kalau di akuntansi di antaranya itu ada pengantar akuntansi, kemudian MAYOP, kemudian Excel, dan seterusnya. Sedangkan pada mata kuliah manajemen itu di antaranya ada manajemen operasional dan lain-lain. Nah, maka kapan kegiatan itu dilakukan? Ketika mahasiswa sudah berada pada semester 3, 4, 5, 6, atau 7 ya. Jadi setelah semester 2, di atas semester 2. Karena mata kuliah itu sudah ditempuh di semester 1 sampai semester 3. Nah, kemarin ada pertanyaan, kenapa ujian itu dilakukan pada semester-semester ini? Kenapa tidak di akhir semester? Tidak di akhir ketika mahasiswa sudah berada di semester akhir. Nah, kita lihat di sini tadi. Skema yang diujikan itu ada banyak. Jadi, pengujian skema ini biasanya itu terdiri dari beberapa unit kompetensi. Misalnya, teknisi akuntansi pratama ini adalah 10 unit kompetensi yang diujikan. Teknisi akuntansi muda ada 2 unit, madya ada 7 unit, dan seterusnya. Jenjang 3 ini ada 5 unit, jenjang 4 ada 6 unit, dan seterusnya. Nah, apabila ujian ini dilakukan pada akhir periode atau akhir masa kuliah, Anda harus menguji banyak sekali unit kompetensi, dan itu mustahil karena pasti sudah banyak yang lupa, sehingga kita lakukan itu bertahap. Demikian ya jawabannya. Oke, seperti itu. Maka dilakukan secara bertahap. Semester 3 misalnya, akuntansi pratama, nanti kompeten, semester selanjutnya muda, selanjutnya madya, dan selanjutnya ahli. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, akan tetapi pelaksanaan ini nanti kita juga akan melihat pada situasi yang terjadi. Nah, pada angkatan 2018 kemarin, ujian yang bisa ditempuh itu baru hanya akuntansi pratama dan kewirausahaan industri jenjang 3 saja. Kenapa? Di antaranya alasannya adalah karena adanya pandemi. Nah, pandemi itu juga merubah atau membuat penyesuaian di berbagai hal, khususnya dari BNSP. Jadi kalau LSP, STIAUB itu aturannya mengacu pada aturan BNSP. Nah, jadi ketika terjadi pandemi, kegiatan uji kompetensi tidak boleh dilakukan secara offline, misalnya harus online. Kemudian misalnya, zona merah tidak boleh melakukan uji kompetensi, dan sebagainya. Nah, sehingga banyak hal yang tidak bisa atau belum bisa kita lakukan ketika terjadi pandemi, seperti itu. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti sudah kondusif, sehingga nanti bisa berjalan sesuai rencana. Seperti itu. Nah, jadi itu kaitannya dengan uji kompetensi, sehingga kita karena kemarin ada juga yang bertanya, ya apakah uji kompetensi bisa dilakukan secara online? Jawabannya tidak bisa. Jadi, untuk melakukan uji kompetensi secara online itu harus ada persetujuan dari BNSP. LSP harus mengajukan model uji kerjanya dan sebagainya kepada BNSP untuk kemudian diverifikasi, dan itu harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, diantaranya kalau online nanti model ujiannya seperti apa, kemudian pengawasannya seperti apa, mahasiswanya nanti mengerjakan seperti apa, kemudian laptopnya harus bagaimana, apakah kameranya juga seperti apa. Jadi banyak sekali yang harus dipenuhi. Nah, maka kita belum bisa melakukan uji kompetensi. Kenapa? Karena kalau uji kompetensi secara online, terutama untuk
uji kom teknis akuntansi pratama, mahasiswa itu harus mengerjakan di depan komputer. Bila mengerjakan di depan komputer, maka banyak sekali aspek yang harus dipenuhi, di antaranya komputernya, laptopnya, kameranya juga, dan sebagainya, sehingga itu masih sulit, apalagi di daerah-daerah yang mungkin terkendala sinyal, ya karena harus online, tidak bisa dikerjakan dulu kemudian dikumpulkan, jadi semuanya live. Nah, maka itu belum bisa kita penuhi, sehingga untuk saat ini uji kompetensi di LSPSTIAUB itu masih offline, ya seperti itu. Itu terkait dengan tingkatan skema uji. Kemudian kapan uji kompetensi itu tadi ya. Kemudian metode. Nah, metode uji kompetensi. Nah, ini adalah inti dari kegiatan pra-asesmen. Jadi bagaimana uji kompetensi itu dilakukan, asesor harus menyampaikan atau memberikan gambaran kepada asesi. Nah, dalam kegiatan uji kompetensi, pengujinya itu disebut dengan asesor, sedangkan yang diuji itu disebut dengan asesi. Jadi nanti Anda akan sering dengar istilah asesor dan asesi. Asesi adalah sebutan untuk Anda yang akan melakukan uji kompetensi. Jadi bukan lagi mahasiswa, tetapi asesi. Ya. Nah, ada beberapa metode yang akan digunakan dalam uji kompetensi. Di antaranya adalah metode observasi demonstrasi. Nah, dalam metode ini, asesi itu diharapkan untuk melakukan kegiatan dan asesor itu akan melihat atau mengawasi bagaimana jalannya kegiatan yang dilakukan oleh asesi. Jadi ini bertujuan untuk membuktikan apakah asesi itu benar-benar mampu melakukan sesuatu hal atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi langsung dilakukan dengan observasi demonstrasi. Kemudian tertulis. Nah, ada juga soal tertulis. Soal tertulis berarti ada pertanyaan dan mahasiswa harus menjawab itu ya, misalnya soal-soal akuntansi. Nah, bisa juga ada dalam bentuk pilihan ganda. Nah, ini nanti tergantung skema masing-masing. Jadi ada yang mungkin ada pilihan ganda, ada yang tidak ada. Nah, jadi berbeda-beda. Kemudian ada praktek. Nah, praktek ini nanti juga adalah yang didemonstrasikan oleh asesi tadi. Di antaranya, kalau di teknis akuntansi pratama itu ada Mayop dan juga Excel. Nah, itu harus dikerjakan oleh asesi untuk menunjukkan bahwa asesi itu benar-benar bisa mengerjakan Mayop dan Excel tersebut. Nah, kalau di manajemen ya, misalnya di KWU Industri, misalnya ada unit melakukan survei pelanggan. Nah, ini nanti apabila diperlukan bisa dilakukan observasi demonstrasi. Misalnya asesi melakukan survei ke pelanggan, kemudian ditunjukkan secara langsung dengan kegiatan di lapangan. Nah, itu adalah model praktek. Akan tetapi apakah itu dipakai atau tidak? Nah, itu nanti tergantung pada asesornya masing-masing. Seperti itu. Oke, demikian. Jadi bisa dipakai atau tidak. Jadi silakan Anda siapkan diri Anda ya. Kemudian ada juga metode lisan. Nah, metode lisan ini adalah metode wawancara atau interview. Apabila diperlukan, asesor dapat melakukan uji kompetensi dengan metode interview atau wawancara untuk mengetahui bagaimana Anda memahami tugas dan tanggung jawab Anda. Nah, nanti secara detail itu apa yang diujikan akan disampaikan oleh asesor ketika nanti uji kompetensi. Jadi apa saja yang harus dikerjakan, kemudian juga model pengerjaannya seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian waktu uji kompetensi. Nah, ini adalah waktu yang diberikan dalam rangka uji kompetensi. Jadi, berapa lama waktu pengerjaan yang diberikan untuk mengerjakan uji kompetensi. Yang pertama, untuk teknisi akuntansi pratama, ini nanti ada 2 sesi. Yang pertama, sesi manual itu adalah 240 menit. Sesi komputer itu ada Excel dan Mayop, kurang lebih 200 menit. Kemudian untuk teknisi akuntansi muda, ini ada hanya akuntansi manual saja tanpa ada praktek komputer, waktunya 230 menit ya kurang lebih.
Kemudian untuk S1 manajemen, untuk KW Undisri jenjang 3 dan jenjang 4 kurang lebih 420 menit. Nanti tergantung waktu ujiannya, tergantung pada soal-soal yang diberikan oleh asesor. Nanti detailnya akan disampaikan ketika Anda sudah ada di kelas, kemudian akan melakukan uji kompetensi tersebut. Gitu ya. Kurang lebih waktu yang disediakan adalah ini. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan uji kompetensi. Nah, pelaksanaan uji kompetensi, di sini kita memulainya dengan adanya pendaftaran. Nah, pendaftaran ini kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dulu, pendaftaran di LSPAUB itu dilakukan secara manual, jadi ASESI itu melakukan pendaftaran langsung di LSPTOB. Tetapi ketika terjadi pandemi, itu kita rubah semuanya melalui Google Form, sehingga semuanya tercatat dan semuanya terekam. Nah, jadi mahasiswa atau ASESI wajib melakukan pendaftaran melalui Google Form. Nah, itu sudah kita laksanakan. Kemudian, ASESI melakukan pengisian APL 01 dan APL 02. Nah, ini seharusnya dilakukan ketika ASESI melakukan pendaftaran, tetapi untuk efisiensi kita berikan ketika penyegaran materi untuk diisi di rumah masing-masing, nanti kita berikan petunjuknya seperti apa. Kemudian ada penyegaran materi uji. Nah, penyegaran materi uji ini diberikan kepada ASISI dengan tujuan agar ASISI memahami apa yang akan diujikan dan diharapkan itu akan meningkatkan nilai kompetensi ASISI. Jadi, supaya kompeten, diharapkan seperti itu. Nah, untuk diketahui kegiatan penyegaran materi uji ini tidak ada ketentuan khusus dari BNSP, jadi tidak diwajibkan juga oleh BNSP. Kita memberikan penyegaran materi uji ini, itu adalah kebijakan internal kita sendiri. Jadi, seandainya apabila suatu saat kegiatan ini dihilangkan, itu sangat juga memungkinkan. Tetapi untuk sekarang belum ada wacana seperti itu. Sehingga diharapkan ASISI dapat lebih memahami materi yang akan diujikan. Seperti itu, maka kegiatan penyegaran materi itu diharapkan untuk benar-benar dimanfaatkan dengan baik, ya. Nah, kemudian setelah itu ada kegiatan pra-assessment. Nah, pada kegiatan pra-assessment ini adalah penyampaian teknis, ya, ujian waktu dan sebagainya oleh asesor. Nah, dalam hal ini saya mewakili teman-teman atau rekan-rekan dari asesor LSP STI AUB Surakarta. Nah, kemudian dalam pra-assessment ASESI melakukan pengisian form AK01. Nah, ini untuk efisiensi juga, form sudah diberikan, nanti silakan diisi oleh masing-masing ASESI setelah mendengarkan penjelasan pra-assessment dari saya. Nah, nanti petunjuknya akan kita berikan bersamaan dengan pengisian APL 01 dan APL 02. Kemudian di sini di pra-assessment juga saya sampaikan tentang penjelasan alat dan bahan uji. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi. Yang diujikan diantaranya adalah akuntansi manual, kemudian komputer, kemudian juga soal tertulis, soal lisan, dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada pelaksanaan asesmen. Nah, pelaksanaan asesmen akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah diperoleh oleh ASESI pada pengumuman di grup, ya. Setelah itu akan diumumkan hasil asesmen. Pengumuman hasil asesmen ini biasanya dilakukan secara individual, jadi tidak diumumkan di grup, kemudian dibuat daftarnya hasilnya seperti apa. Pengumuman hasil akan disampaikan dari asesor langsung kepada ASESI dan dilakukan person per person, jadi satu orang ke orang yang lain, jadi tidak disampaikan secara terbuka. Hal itu adalah salah satu asas menjaga rahasia yang dilakukan oleh asesor. Jadi asesor tidak mengumbar hasil uji kepada siapapun. Jadi yang disampaikan itu hanya kepada ASESI itu sendiri. Sehingga kalau ASESI bertanya yang tidak kompeten berapa, yang kompeten berapa, asesor tidak akan menjawab, ya, karena itu urusannya individu masing-masing dengan ASESI dan asesor masing-masing. Kemudian hasil uji kompetensi. Hasil uji kompetensi itu ada dua. Yang pertama kompeten, yang kedua belum kompeten. Kompeten itu
adalah apabila nilai yang diperoleh untuk setiap unit kompetensi, ya ingat tadi yang diujikan adalah beberapa unit kompetensi, nilainya itu dihitung per unit, jadi tidak keseluruhan. Bila nilai per unitnya itu di atas 60 atau 60 ya, maka ACC dinyatakan kompeten 60%. Tetapi bila misalnya dari 10 unit itu ada 5 unit yang belum kompeten, berarti nilainya keseluruhan dinyatakan belum kompeten. Jadi dinyatakan kompeten apabila seluruh unit itu kompeten. Nah, bagaimana bila Anda menyatakan atau memperoleh hasil kompeten? Berarti Anda berhak untuk memperoleh SKUK. SKUK ini adalah surat keterangan uji kompetensi dan sertifikat kompeten yang dikeluarkan langsung oleh pusat atau BNSP. Nah, sertifikat kompeten seperti ini biasanya keluar dalam waktu 1-2 bulan, jadi ditunggu dulu. Nah, kemudian bagaimana bila Anda belum kompeten? Nah, bila ACC belum kompeten, maka ACC diharapkan untuk mengulang unit-unit yang belum kompeten. Jadi tidak mengerjakan dari semuanya, tetapi hanya yang belum kompeten saja. Apakah ini wajib? Biasanya akan diberikan kesempatan mengulang dari LSP, STAUB. Tetapi karena aturannya itu adalah wajib untuk skema ini, maka mau tidak mau Anda harus memenuhi dari urut skema yang paling atas, karena Anda tidak bisa lompat skema. Jadi kalau teknisi akuntansi pertama masih belum kompeten, kemudian Anda diwajibkan untuk mengikuti teknisi akuntansi muda, maka ini harus kompeten dulu, seperti itu ya. Apakah ada kebijakan lain? Sejauh ini belum ada. Kalau Anda menghendaki atau ada keberatan, silakan disampaikan melalui surat tertulis. Nanti akan kita sampaikan ke pejabat yang terkait dan juga melalui mekanisme rapat. Ya, seperti itu. Jadi, untuk saat ini aturannya seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian baik ACC yang kompeten maupun belum kompeten, semuanya memperoleh SKUK atau surat keterangan uji kompetensi yang fungsinya nantinya adalah untuk mengambil ijazah. Jadi jangan sampai SKUK itu hilang ya, karena nanti akan dipakai sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti proses kegiatan uji kompetensi di LSPT AUB. Nah, seperti itu. Demikian pra-asesmen yang kita lakukan atau yang saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke petunjuk pengisian formulir. Nah, silakan untuk kegiatan yang ini Anda bisa ambil dulu formulir yang kemarin sudah kita berikan dan sediakan alat tulis yang diperlukan. Boleh video ini di-pause dulu kalau Anda belum siap. Silakan disiapkan dulu sebelum kita lanjutkan ya. Oke. Kalau sudah disiapkan, kita akan isi urut dari atas. Yang pertama adalah form APL 01. Nah, ini adalah form untuk permohonan sertifikasi kompetensi. Di bagian 1, ini adalah rincian data pemohon. Di sini silakan Anda masukkan data-data Anda masing-masing. Yang pertama, isikan nama lengkap Anda. Contoh, namanya Merani Merona, tulis di situ. Tuliskan nomor KTP atau NIK atau paspor Anda. Kemudian, tempat tanggal lahir, jenis kelamin Anda, coret yang tidak perlu, kebangsaan, ya mungkin ada yang Timor Leste, silakan ditulis, alamat rumah isikan sesuai alamat KTP, kemudian nomor telepon apabila ada, email yang aktif, kemudian kualifikasi pendidikan SMA, atau mungkin ada yang D3 transfer ya, boleh ditulis D3. Kemudian, nama institusi atau perusahaan silakan ditulis STE AUB Surakarta, jabatannya mahasiswa. Walaupun Anda kelas malam atau sudah bekerja, tetap tulislah seperti ini. Jadi tidak perlu ditulis instansi tempat Anda bekerja. Status Anda adalah sebagai mahasiswa. Jadi silakan ditulis seperti contoh berikut. Oke, ini untuk pengisian APL 01. Hanya data diri untuk bagian 1. Selanjutnya di bagian 2, di bagian 2 ini adalah data sertifikasi. Nah, di sini nanti akan ada kode atau nama unit yang akan diujikan pada skema Anda masing-masing. Nah, lihatlah di situ, ada judulnya, ada nomornya, kemudian di tujuan asesmen ini silakan dicentang pada tulisan sertifikasi. Nah, bagi ACC yang
melakukan uji ulang, silakan dicentang pada tulisan sertifikasi ulang. Oke, seperti itu. Kemudian, daftar unit kompetensi. Nah, ini adalah kisi-kisi apa yang akan diujikan untuk Anda. Silakan Anda baca masing-masing di APL 01 yang sudah Anda terima. Misalnya, ini adalah contoh untuk teknisi akuntansi Pratama. Ini unitnya itu ada 10 unit yang diujikan. Untuk teknisi akuntansi muda ada 2 unit saja. Untuk KWU jenjang 3 ada 5 unit, dan KWU jenjang 6 itu ada 6 unit. Nah, itu adalah yang diujikan. Bisa Anda baca apa saja sih yang kita kerjakan besok ketika ujian. Nah, itu adalah kisi-kisinya. Silakan Anda pelajari ya. Ini bagian 2. Kemudian kita lanjut ke bagian 3. Bagian 3 adalah bukti kelengkapan pemohon dan bukti persyaratan dasar pemohon. Nah, Anda kemarin sudah mengupload ya kartu mahasiswa atau kartu perpus atau screenshot siakat yang menunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa STIAUP Surakarta. Nah, ini silahkan Anda centang karena sudah Anda upload ya, dicentang pada bagian memenuhi syarat. Jadi silahkan dicentang di memenuhi syarat semua. Seperti ini. Kalau sudah selesai semua, silahkan Anda berikan nama pada kolom terakhir, baris terakhir ya. Nama Anda ya di pemohon atau kandidat, nama Anda masing-masing, dan tanda tangan Anda masing-masing. Seperti itu. Tanggalnya itu silahkan kita samakan semua, diisi tanggal 1 Maret 2022 semua. Mau skema apapun ya, kita samakan, kita seragamkan diisi tanggal 1 Maret 2022. Walaupun Anda daftarnya setelah tanggal itu, nggak ada masalah, silahkan disamakan saja. Jadi diisi 1 Maret 2022, kemudian silahkan ditanda tangani. Oke, seperti itu. Seperti itu untuk pengisian APL 01. Saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke pengisian form selanjutnya, itu adalah APL 02. Nah, kita lihat di sini. APL 02 ini berisi asesmen mandiri. Nah, dalam melakukan uji kompetensi, ACC harus menyatakan bahwa dirinya itu siap dan kompeten untuk diuji, jadi harus ada asesmen mandiri. Kalau asesmen mandiri ini tidak diisi, asesor tidak bisa melakukan uji kompetensi karena berarti ACC itu tidak yakin untuk diuji, maka Anda mengisi APL 02. Nah, di sini silahkan Anda isi. Yang pertama ya, Anda perhatikan dulu, itu adalah judulnya dan nomornya, ini sama dengan yang tertulis di APL 01. Kemudian, di unit kompetensi, ini adalah unit kompetensi yang akan Anda diujikan tadi, yang sudah tertulis di sini tadi. Nah, di situ adalah detail kriteria unjuk kerja dari semua unit ini. Nah, jadi di sini nanti sudah ada, silakan Anda lihat di skema masing-masing. Misalnya ini untuk unit kompetensi memproses dokumen dana kas kecil. Berarti Anda harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan pengelolaan administrasi dana kas kecil. Nah, kriteria unjuk kerjanya yang harus Anda buktikan Anda bisa, itu adalah menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian menyiapkan bukti transaksi. Untuk elemen kedua atau unit kedua ya, itu menghitung mutasi dana kas kecil, Anda harus bisa mengidentifikasi saldo, bukti pemakaian, bukti pengisian, dan seterusnya. Jadi itu adalah yang diujikan. Silakan nanti Anda lihat di situ apa yang diujikan. Kita tidak akan sebanyak ini, tetapi poin-poin dan inti-intinya kita ujikan, gitu ya. Nah, di kolom ini, kolom K ini silakan semuanya dicentang pada kolom K atau kompeten. Semuanya, jangan hanya sesuai contoh, tetapi semua tulisan yang ada K-nya silakan dicentang. Kemudian bukti yang relevan, pada kolom KHS dan transkrip ini silahkan dicentang semua. Kemarin ada yang masih kelewat, ini tidak ada tulisannya, ditulis sendiri ya. Gitu. Jadi semuanya dicentang sampai selesai. Nanti pada nama di paling bawah di halaman terakhir, silakan di nama ACC diisi nama Anda masing-masing. Tanggalnya, nah ini salah ya, ini diganti 1 Maret 2022, jadi disamakan dengan APL 01.
Maret 1 Maret 2022. Kemudian silakan tanda tangan pada kolom tanda tangan ACC. Oke, seperti itu. Nah, ini silakan nanti dibaca supaya Anda ada gambaran kira-kira ujiannya seperti apa. Demikian ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah form AK01 yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Nah, persetujuan ini untuk menjamin bahwa Anda telah diberi arahan secara rinci tentang perencanaan dan proses asesmen dari yang sudah saya sampaikan ya. Silakan dilihat di skema masing-masing, perhatikan nomornya ini, bila sudah ada tulisannya, silakan dicek dan dicocokkan dengan APL 01-nya, sudah sama atau belum. Bila ada perbedaan, silakan diganti dengan yang APL 01 tadi. Jadi ini silakan dihapus, diganti dengan yang tertulis di APL 01. Bila belum ada tulisannya, silakan ditulis sesuai dengan yang ada di APL 01 dan APL 02 tadi. Kemudian TUK-nya, pilih TUK sewaktu, jadi silakan dicoret pada tempat kerja atau mandirinya. Kemudian nama asesornya, silakan diisi nama asesor masing-masing sesuai yang sudah tertulis di pengumuman yang sudah saya share di WA Group ya. Diisi masing-masing. Nama asesi, silakan isi nama Anda masing-masing. Kemudian pada kolom bukti yang akan dikumpulkan, silakan dicentang pada observasi langsung dan hasil tes tulis. Bila mana besok ada tes lisan yang dilakukan oleh asesor, ini baru akan dicentang ya. Kemudian, pelaksanaan asesmen disepakati pada, nah ini silakan Anda isi dengan hari atau tanggal ujian Anda masing-masing. Apakah 20, 26, atau 27. Oke, seperti itu. Kemudian, waktu silakan diisi pukul 8 sampai 16 ya. Kemudian TUK-nya silakan diisi LSP, STIE, AUB Surakarta. Nah, ini Anda isikan sesuai contoh ini. Kemudian ACC menyatakan bahwa Anda sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding oleh asesor. Banding ini adalah apabila Anda keberatan dengan hasil uji yang sudah disampaikan oleh asesor, Anda berhak melakukan banding pada BNSP secara langsung. Nah, banding disampaikan melalui surat banding, kemudian nanti akan disampaikan ke Jakarta, kemudian nanti akan dirapatkan kembali. Nah, prosedurnya panjang, tetapi ini adalah hak Anda. Nah, seperti itu ya. Kemudian asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan pada siapapun ya, dan organisasi apapun selain pada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Jadi asesor ini hanya membuka hasil itu pada BNSP dan pada ACC. Jadi tidak disampaikan pada orang lain yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ACC setuju untuk mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi dikumpulkan hanya untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Jadi kita tidak akan menyalahgunakan data apapun ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah silakan Anda tanda tangan di kolom tanda tangan ACC ya, diisi tanda tangan Anda masing-masing, tidak perlu diberi nama karena sudah ada nama di atas. Kemudian tanggalnya silahkan Anda isi 1 minggu tanggalnya sebelum ujian. Jadi kalau tanggal 20, boleh diisi tanggal 13 atau 14. Ujian tanggal 26, boleh diisi tanggal 20 atau 21. Pokoknya 1 minggu sebelum ujian ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan pra-assessment dan petunjuk pengisian form. Silakan Anda lakukan, kemudian form itu silakan nanti dibawa pada saat uji kompetensi, diserahkan pada asesor masing-masing. Oke, itu saja yang saya sampaikan terkait dengan pra-assessment dan pengisian formulir. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan nanti interaktif melalui WA Group atau boleh menghubungi saya secara pribadi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.